Pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Tapi selisihnya jauh Pak, ini nggak dinilai sia-sia gugatan ini Pak? Dari memang ada mekanismenya. Ya dari mekanismenya kan ada, ya siapa saja juga siapa paslon yang mau mendaftarkan dipersilahkan, ya kita ikutin saja mekanisme. AHY lebih kesatria dibanding RK. Masa kalah pilkada nggak bisa legowo? Apakah dengan basis logika yang sama itu berarti kami harus mempersoalkan semua pilkada yang mana pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan tidak menang? Yang terjadi bagaimana pilkada tahun ini sangat brutal. PDIP itu memang kembali lagi, faktor Hasto ini membahayakan PDIP. Kalau memang Pak Hasto itu hebat, monggo Pak Hasto 2009 nyalpres. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu. Yuk langsung aja kita tonton videonya. AHY lebih kesatria dibanding RK. Masa kalah pilkada nggak bisa legowo? Guys, keputusan RK buat ngajuin gugatan atas hasil pilkada Jakarta akhirnya dapat masukan nih dari elit Partai Demokrat. Soalnya gini, RK itu ngajuin gugatan hasil pilkada dan dinilai kurang kesatria dengan hasil proses demokrasi yaitu pemilihan rakyat. Elit Demokrat yang kasih masukan itu ada Rahlan Nasyidik guys, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Demokrat. Bagi Rahlan, contohlah AHY yang langsung akui kalah nggak banyak drama waktu pilkada Jakarta 2017 lalu, itu baru kesatria. Masalahnya, perolehan RK itu lumayan susah guys buat ngejar, karena cuma dapat 39,40%, sedangkan Pramono Rano dapat 50,07%. Kalian dukung RK apa enggak nih guys, semisal ajuin gugatan hasil pilkada? AHY lebih kesatria dibanding RK. Masa kalah? Ini mungkin belum tahu informasi terbarunya ya, jadi Pak RK itu tidak mengajukan gugatan, tidak mengajukan gugatan soal pilkada. Jadi ya sudah gitu loh. Berarti tandanya Pak RK kan juga sudah menerima hasilnya, ya kan? Nah, tapi nih, aku agak bingung nih ya dari statement tadi. Kenapa yang dibahas hanya Pak RK saja ya? Padahal ada loh yang sudah mengajukan. Ya kan? Contoh kayak di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ada di Sumatera Utara sudah mengajukan. Apakah itu bukan bukti kalau masih belum menerima hasilnya? Padahal kalau di beberapa daerah gitu juga kita melihat cukup jauh jaraknya. Ayo kira-kira kenapa tuh? Kenapa di sini tadi yang disebutkan cuma Pak RK saja? Setelah mendaftar, tim kuasa hukum Andika Risma, Roni Talapesi menegaskan alasan mengajukan gugatan PHP karena banyaknya bukti kecurangan di Pilgub Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merugikan dua pasangan yang diusung PDI Perjuangan. Kecurangan yang terjadi diantaranya adanya dugaan penukaran surat suara yang menyebabkan suara Risma dinilai nihil dan hingga pengarahan suara dari kepolisian. Namun menurut Roni, untuk lebih detailnya akan dibuktikan oleh para saksi di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sementara itu hingga batas akhir masa pendaftaran perselisihan hasil Pilkada 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat, Kamis dini hari, tim kampanye Cagup nomor 1 Ridwan Kamil Suswono tidak mendatangi panitia pendaftaran di Mahkamah Konstitusi. Dengan tidak mendaftarnya tim kuasa hukum Ridho, maka dipastikan pasangan Cagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub Jakarta. Hasil perhitungan suara KPU DKI Jakarta, Pramono Rano meraih suara 2.183.239 atau 50,07%, mengalahkan dua pasangan lainnya yaitu Ridwan Kamil Suswono dengan 30,53% suara. Pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali.
Justru Pak Edi Rahmayadi itu orang langkat. Orang langkat nggak mungkin. Setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang, Hasudutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Itu adalah kuasa-kuasa hukum yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Sumatera Utara mengajukan gugatan. Kira-kira siapa yang tidak lego, siapa kira-kira? Kenapa tadi yang disebutkan cuma Pak RK, padahal Pak RK tidak mengajukan gugatan, sementara yang lain mengajukan gugatan dan tidak disinggung di situ. Kan? Dan kali ini soal gugatan ini ada yang memberikan komentar soal gugatan. Ya mekanisme memang seperti itu, ya kita pasti ikutin mekanisme. Kita saya menghadapi gugatan itu. Ya emang mekanismenya kan seperti itu. Setelah pengumuman kan 3 hari semua paslon diperbolehkan untuk melakukan gugatan. Ya kita ikutin dan sudah timnya Pak Edi Pak Asa sudah mendaftarkan ya, kita ikuti. Tapi selisihnya jauh Pak, ini nggak dinilai sia-sia gugatan ini Pak? Dari ya, memang ada mekanismenya. Ya dari mekanismenya kan ada, ya siapa saja juga siapa paslon yang mau mendaftarkan dipersilahkan, ya kita ikutin saja mekanisme. Tuh, sudah dengar kan responnya dari Mas Bobi nih, Mas Bobi Nasution, cagup dari Sumut yang memang dari hasilnya kemarin berhasil mengungguli Pak Edi Rahmayadi gitu. Kemudian Pak Edi dan juga Pak Hasan Basri ini mengajukan gugatan yang padahal kalau kita melihat hasilnya kemarin kan cukup jauh jaraknya gitu. Tapi di sini menurut Mas Bobi ya memang mekanismenya kan ada, jadi ya sudah diikuti saja seperti itu. Seperti itu teman-teman, ya oke lah. Tapi teman-teman kalau kita berbicara soal laporan ini gitu ya, ini kan memang di Jakarta tidak ada, apa istilahnya, tidak ada laporan gitu ya, kan ke MK tidak ada. Tapi nih, PDIP masih memberikan komentarnya katanya, karena sebelumnya kan memang sudah sempat disinggung beberapa hal yang dinilai janggal gitu ya dari Pilgub Jakarta gitu. Ini PDIP memberikan komentarnya kalau katanya seperti ini. Saya minta tanggapan ya. Kemudian ini suka atau tidak arahannya juga kan bahwa KPU sudah menyatakan suara tertinggi pemenangnya, suara paling banyaknya adalah Mas Pramono dan Rano. Arahnya jangan-jangan ada isu kecurangan, kemudian juga ada partisipasi yang berkurang. Mau nggak mau arah tembaknya juga ke paslon nomor urut 3 nih, Mas Pram dan Rano. Bagaimana tanggapan Mas Eno? Ya pertama, hasil yang diumumkan oleh KPU melalui rekapitulasi berjenjang itu konsisten dengan hitungan C1 yang dimiliki oleh kami beserta seluruh warga Jakarta yang mengawal, termasuk dari lembaga-lembaga independen yang mengawal pasca coblosan. Angkanya konsisten di angka 50,07%, sehingga tidak mengejutkan kalau kemudian kemarin kesimpulannya Jakarta pilkadanya 1 putaran. Nah, dalam konteks persoalan itu saya kira itu clear dan final. Tapi yang dipersoalkan teman-teman Ridho kan kayaknya bukan di masalah hasil kemarin, tetapi pada bagaimana prosesnya berlangsung, termasuk soal partisipasi pemilih. Nah, izinkan saya berbicara dari sudut pandang yang lebih besar, Mbak Afi. Kalau soal partisipasi pemilih, kan kita pilkada ini serentak, tidak hanya di Jakarta. Ada pilkada di daerah-daerah lain. Dan kalau kita melihat data, di daerah lain juga sama kok, rendah kok. Di Jawa Timur rendah, di Jawa Tengah rendah, di Sumatera Utara bahkan lebih rendah dari Jakarta, di Medan, di Padang. Apakah dengan basis logika yang sama itu, berarti kami harus mempersoalkan semua pilkada, yang mana pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan tidak menang? Kan tidak juga. Bagaimana mungkin logika itu nanti kalau dilakukan secara konsisten di Jakarta, otomatis efeknya adalah daerah-daerah lain juga harus dipersoalkan soal partisipasi pemilih ini. Nah, tetapi kan kalau itu terjadi, maka artinya pemerintah saat ini gagal menyelenggarakan pilkada serentak karena partisipasi pemilihnya relatif rendah berdasarkan logika teman-teman pasangan Ridho. Nah, artinya kalau memang itu yang mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kita berharap MK nanti menjadi forum yang konstitusional
Ya. memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Ya. bukan menjadi forum politik. Ya. Kita ingin pemerintahan besok segera bekerja, segera tidak terganggu dengan persoalan efek-efek pemilu, lalu kita bisa melihat bagaimana nanti perkembangannya dan bisa mengawal secara kritis dengan baik. Itu yang kita harapkan hari ini. Itu respon dari jubirnya PDIP Mas Seno Bagaskoro yang mengatakan tidak bisa dipersoalkan masalah itu katanya. Beda ya, kita bisa melihat perbedaan narasi dari PDIP ketika di tempat PDIP menang dan juga di tempat PDIP kalah. Coba diamati, bisa lihat bedanya gitu loh. Dan tadi ada yang menarik ketika PDIP itu Mas Seno itu mengatakan kalau ini tuh tidak bisa dipersoalkan hal ini, karena kalau hal ini dipersoalkan nih, ya ada kemungkinan tempat lain juga akan mempersoalkan hal yang sama gitu. Sedangkan yang dilakukan PDIP sebenarnya melakukan hal itu loh, mempersoalkan sesuatu hal yang sampai detik ini PDIP juga belum bisa membuka datanya gitu ya. Soal kecurangan-kecurangan yang disebutkan oleh PDIP, yang partai coklat lah dan lain sebagainya itu, di tempat-tempat di mana PDIP kalah di situ. Sedangkan di tempat PDIP menang, PDIP tidak menarasikan hal itu kok. Iya kan? Padahal itu nggak masuk akal banget loh. Kalau misalkan di tempat PDIP menang tidak ada narasi soal kecurangan, soal partai coklat dan kawan-kawannya, sedangkan di PDIP kalah, ada tuh narasi seperti itu. Yang terjadi bagaimana pilkada tahun ini sangat brutal. Tidak terpakai. Dipakai lagi. Di provinsi itu berbeda dengan surat suara yang tidak terpakai di kabupaten kota. Terjadi selisih kurang lebih kalau di kabupaten kota setelah kita jumlah ada 600.000, sedangkan di provinsi surat suara yang tidak terpakai itu ada 1.200.000. Kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan TSM. Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi. Ini untuk teman-teman rekan-rekan media. Dan yang kedua, untuk di Jawa Tengah, kami juga mendalilkan keterlibatan aparat penegak hukum. Di mana dari awal ada panggilan-panggilan kepolisian, ada panggilan kejaksaan, dan juga pengerahan kepala desa, dan lain-lain. Ini nanti kita akan buktikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Nah, sudah dengar sendiri. Bahkan ini pakai istilah yang kemarin di Pilpres itu digunakan. Kalian pasti masih ingat lah ya, Pilpres kemarin PDIP itu menggaungkan Pilpres 2024 adalah Pilpres yang brutal gitu. Dan diulang lagi sekarang. Katanya Pilkada 2024 ini Pilkada yang brutal. Waduh. Maunya gimana, Bung Roni? Maunya gimana? Maunya menang gitu. Menang di semua daerah gitu supaya bisa dikatakan Pilkada 2024 ini bukan Pilkada yang brutal. Padahal di tempat yang menang percaya dengan suara rakyat. Kenapa kok ketika suara rakyat tidak berpihak di PDIP tidak percaya? Alasan kenapa Hasto ancaman bagi PDIP? Ya PDIP itu memang kembali lagi. Faktor Hasto ini membahayakan PDIP. Kenapa Ya, Hasto bisa berbeda dari Bu Mega dan Pram? Ya, dia merasa bahwa ini hajatan dia. Karena dia memang benci banget sama Jokowi kan. Jadi kalau kalah dia merasa betul-betul wah terkapar ini, ya kan? Tapi kalau dia menang dia merasa lebih hebat dari Jokowi, khususnya untuk di Jakarta. Jadi ini faktornya adalah faktor Hasto. Makanya yang ngomong ke sana sini kan Hasto. Pram kan nggak ngomong apa. Ya PDIP itu memang kembali lagi. Faktor Hasto ini membahayakan PDIP. Kalau melakukan tekanan-tekanan dengan demonstratif, itu semua orang bisa kan. Alasan kenapa Hasto ancaman bagi PDIP? Hasto Kristianto penyebab perpecahan PDIP. Kader PDIP di daerah mulai bersuara. Ketidakbecusan Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP mulai mendapat kritik tajam dari para kader Partai Banten di berbagai wilayah. Hasto terbukti tidak becus memimpin kebijakan partai sehingga berakibat pada kekalahan dan perpecahan. Banyak kader PDIP berani mengambil resiko dipecat hanya
demi menyuarakan aspirasi. Salah satunya, kader PDIP di Kabupaten Pemalang bernama Sudarsono yang berani menyampaikan suara terkait dinamika perpecahan yang terjadi di PDIP. Saya Darsono, apalagi hanya orang kecil ini. Setelah ini mau ditendang, mau dibully, mau apa, ya saya. Tapi ini saya menyuarakan lagi. Kalau memang Pak Hasto itu hebat, monggo Pak Hasto 2009 nyalpres. Ini saya menyadari. Kalau saudara Hasto tidak masuk dalam indikator itu, potong dari saya. Potong tidak salah. Sudarsono hanyalah kader PDIP di daerah, tepatnya Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang bersinggungan langsung dengan rakyat, di akar rumput bahkan sejak tahun 1998. Namun, Sudarsono harus melakukan langkah berani menyampaikan aspirasi terkait Hasto Kristianto yang tidak kompeten sebagai sekretaris jenderal. Menarik nih. Gimana kalau menurut pendapat dari teman-teman semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jubju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.